ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya Dian Islamiyati, mahasiswi STAI Bani Salem Bekasi, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah pembuatan dan pengembangan tema. Teman-teman, selamat menyaksikan. Anak akan belajar dengan optimal jika mereka tertarik dengan apa yang akan dipelajari. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan pola kerja otak. Pembelajaran tematik membahas satu tema dengan berbagai konsep dan aspek perkembangan. Penentuan tema tidak sekedar mudah diterapkan, tetapi perlu memperhatikan beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Hal penting yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan tema adalah kebermaknaan tema dalam membangun pengalaman belajar yang bermutu bagi anak usia dini. Tema bukan tujuan ataupun materi yang akan dipelajari oleh anak. Tema merupakan sarana untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang ingin dibangun. Tema juga berperan sebagai payung yang memiliki fungsi yang membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Seberapa luas tema dapat dikembangkan? Sebuah tema dapat dikembangkan menjadi subtema, sub-subtema, topik, dan seterusnya. Jika pertanyaannya seberapa luas sebuah tema dapat dikembangkan, jawabannya tergantung seberapa luas guru dapat memfasilitasi pengembangan tema untuk memberi pengalaman belajar pada anak, serta ketersediaan daya dukung pembelajaran yang ada di lingkungannya. Guru dapat mengembangkan sebuah tema menjadi sangat luas sesuai dengan kebutuhan. Muatan materi atau pembelajaran adalah topik-topik yang akan dipelajari anak selama mengikuti kegiatan bermain selaras dengan tema, subtema, atau sub-subtema yang telah ditetapkan. Dalam menentukan muatan atau materi, hendaklah memperhatikan kesulitan dan kemampuan anak untuk mempelajarinya. Karena apabila terlalu sulit akan mengakibatkan anak tertekan dan akhirnya anak akan mengabaikan materi tersebut, sehingga minat atau ketertarikan anak akan hilang. Bagaimana memilih dan menetapkan tema? Jika ditanyakan sumber gagasan tema dari mana, maka jawabannya banyak sumber yang dapat menginspirasi munculnya tema. Antara lain, objek yang akan dieksplorasi, benda, peristiwa, waktu-waktu penting, kekayaan seni budaya, hingga ke negara. Tema dikembangkan secara mandiri oleh guru di lembaga PAUD masing-masing. Pengembangan tema di setiap lembaga berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan lembaga tersebut, serta kondisi sarana dan prasarananya. Cara pengembangan tema bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan tema dengan menggunakan tabel. Dalam pengembangan gagasan untuk suatu tema yang terbaik, tema tersebut dikembangkan hingga sub-subtema. Tetapi dengan pertimbangan keluasan dan kedalaman, maka tema boleh dikembangkan hingga subtema saja. Yang kedua, melakukan pemetaan dengan membuat webbing tema atau mapping tema. Salah satu teknik dalam pengembangan tema dengan webbing tema atau jaringan tema, setiap tema yang telah diidentifikasikan dikembangkan dalam subtema, bahkan sub-subtema dalam bentuk diagram. Dan yang ketiga, webbing tema juga dapat dibuat secara sederhana tetapi mendalam.
dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama 2-4 minggu. Apa yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tema? Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tema adalah yang pertama, minat siswa. Sebuah tema seharusnya dapat mengapresiasi minat, memotivasi, menantang, dan memunculkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, ruang lingkup tema. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Pemilihan suatu tema perlu memperhatikan sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tema? Tidak ada ketentuan sebuah tema dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sebuah tema bisa dilaksanakan lama dan bisa juga singkat, tergantung keluasan tema dan minat anak terhadap tema tersebut. Juga seberapa luas dan dalam guru dapat mengembangkan tema tersebut. Ada kalanya satu tema membutuhkan waktu 1 bulan bahkan lebih, ada juga yang kurang dari sebulan. Guru dapat memilih salah satu kegiatan di puncak tema dan alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu. Untuk memberikan kebermaknaan tema, dalam setiap tema perlu dikokohkan dengan puncak tema. Kegiatan puncak tema bersifat menggembirakan, penguatan sikap, pengetahuan, keterampilan yang melibatkan berbagai pihak, terutama orang tua atau keluarga. Nah, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berdiskusi dengan anak tentang pengalaman yang berkaitan dengan tema yang sudah digunakan. Yang kedua, mengajak anak untuk menceritakan kembali hasil karyanya. Yang ketiga, kunjungan lapangan dalam rangka penguatan kompetensi yang sudah dimiliki anak. Yang keempat, mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan tema.